Disumpahi langsung miskin, 7 turunan Direktur Utama, PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang. Nama Rifa Siahaan tengah menjadi perbincangan hangat setelah Kejaksaan Agung Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tata kelola minyak mentah di Pertamina. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Dan yang rugi bukan hanya negara, tapi dampaknya langsung ke masyarakat. Bagaimana bisa otak busuknya mengoplos minyak mentah? Pertalite dia rubah menjadi Pertamax dengan campuran kimia agar berwarna biru. Merubah RON 90 menjadi RON 92. Demi menimbun kekayaan sendiri, pantas kalau orang busuk ini disumpahi miskin 7 turunan oleh warga Indonesia. Nih gue lagi umroh, gue doain gue mah nggak nyumpahin, gue mah doain. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos Pertamax pakai Pertalite. Lu bener-bener, gue doain. Udah mah kalau mau ngisi Pertalite ngantrinya bukan main, makanya kadang kita ngisinya Pertamax. Satu, bukan cuman buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus. Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak, kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih Direktur Utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah mahal-mahal, udah dioplos ya Allah, kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah. Yang dia jahatin bukan cuman orang kaya ya Allah, orang miskin yang males ngantri Pertalite juga dijahatin sama dia ya Allah. Tega bener dia ya Allah. Mana orang udah ngisi mobil bensinnya pakai barcode ya Allah, akhirnya ngisinya pakai Pertamax, ternyata yang diisi adalah Pertalite juga ya Allah. Kebangetan dia ya Allah, jahatnya ya Allah, cabut semuanya yang dia punya ya Allah, amin. Mati lu. Kebayangkan apa jadinya kalau doa abang ini diaminkan satu rakyat Indonesia? Bukankah doa orang terzalimi menembus langit? Manusia ini benar-benar sudah membuat zalim pada satu rakyat Indonesia. Sampai ada puluhan mobil rusak karena seharusnya diisi Pertamax, jadi harus kuras tangki. Karena ternyata minyak Pertamax oplosan di Rut Pertamina Niaga. Rusak juga filter semua ya, ini juga rusak nih kayaknya nih. Nih semuanya nih, mobil-mobil nih pada kena nih, ada di Daihatsu Pinong nih, tuh itu ada lagi tuh satu lagi. Nih, ya begini ya, ini hari ini ada 8, kemarin 10 ya Pak ya? 10 yang kayak gini kemarin, hari ini 8 rupanya sama saya punya. Hari sebelumnya ada lagi nggak Pak? Hari sebelumnya? Wah, deh. Oke, makasih. Pertalite dioplos jadi Pertamax. Hebat. Korupsinya bukan cuma merugikan negara, tapi juga merusak mesin. Ya Allah, gue ngebayangin nanti para pelaku di neraka pas disiksa malaikat bilang, dimulai dari nol ya. Dari sekian banyak korupsi, baru ini nih gue langsung merasa jadi korbannya. Udah bela-belain nggak beli bensin eceran, takut dioplos, malah dioplos di pusatnya. Pantesan gue kalau beli bensin di Depok 10.000 nggak nyampe Bandung. Padahal sama-sama jauh barat loh. Pantesan motor gue tiap hari selimutan mulu tuh. Kecewa dibohongin. Emang bener-bener gelap nih Indonesia. Udah dimonopoli, dikorupsi. Udah cabut atuh hak monopoli Pertamina. Tapi gue yakin sih, rakyat Indonesia tuh banyak yang masuk surga lewat jalur zalim pemerintah. Makanya cocok banget Indonesia dibilang negara berkembang.
berkembang biak malingnya. Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax RP12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha, udah biasa kan? Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. Nah, tersangkanya masih muda-muda, ganteng-ganteng semua tuh, kayak glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali itu ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinnya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang mau perkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau gak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Lu kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu malah korupsi lu, goblok.